kan buku pertama aku tuh yang antologi ya. Judulnya Ikhlas, waktu itu penerbitnya Almana Pustaka. Waktu itu aku iseng nyoba doang, kayak sama sekali gak ada pikiran bakal kepilih nih naskah aku tuh. Jadi kayak cuman pengen tahu sejauh mana sih iseng-iseng berhadiah berarti ini. Iya. Nah tiba-tiba kaget banget kepilih kan sama teman aku, sama Ainindi tuh semester 6, tapi dia jurusan tasawuf. Nah iseng-iseng tuh ikut sama dia, tiba-tiba kepilih. Dari sana aku kayak penasaran gitu. Terus menggebu ya Teh? Jadi aku searching lagi tuh, pokoknya ikut lomba sana, ikut lomba sini, pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng Tia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sungguh luar biasa bukan suasana di siang hari ini yang cerah ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa Allah sehatkan. Teman-teman semua, di sini kita akan ngobrol bareng Tia, yaitu ngobrol-ngobrol bersama mahasiswa, baik STAI, mahasiswa tapi mahasantri ya. Mahasantrinya baik STAI maupun Mahad Ali. Nah, ngobrol-ngobrol kali ini spesial nih, di season pertama ditemani oleh mahasantri yang sungguh sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Teh Rosa Safa Kamila. Tepuk tangan dong untuk Teh Rosa. Luar biasa. Assalamualaikum Teh Rosa. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu mungkin ya? Gimana aku harus manggilnya gitu, akrab disapa apa gitu? Aku biasa dipanggil Ocha sih. Teh Ocha gitu ya, Teh Ocha. Gimana nih Teh Ocha, kesibukan Teh Ocha sekarang? Kalau sekarang ini selayaknya mahasiswa semester 6 ya. Masya Allah. Berarti sekarang lagi fokus nyusun skripsi aja sih. Lagi fokus nyusun skripsi ya? Iya, buat skripsi. Kalau teman-teman semua ya, FYI, Teh Ocha ini sebenarnya udah tidak asing kalau untuk saya ya. Karena Teh Ocha ini dulu waktu zaman sekolah, saya itu dulu kelas 3 sanawiyah ya. Iya. Teh Ocha kelas 10 aliyah ya, 10 aliyah. Jadi Teh Ocha ini kakak tingkat saya waktu di pondok, waktu zaman sekolah. Nah sekarang juga pas kuliahnya bareng lagi ya Teh ya. Sama. Teh Ocha semester 6 STAI Irisia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kenapa saya tadi bilang Teh Ocha ini adalah mahasiswa atau sosok yang sangat inspiratif dulu ketika saya zaman jadi santri gitu ya, ngelihat keaktifan Teh Ocha di Paskibra, bener gak sih Teh Ocha? Dulu sempat ikut Paskibra, terus sempat juga jadi ini pembina Paskibranya dulu. Oh, Masya Allah, sempat ngibarin gak sih Teh? Sempat ikut, tapi karena pendek ya, jadi di belakang. Gimana itu rasanya Teh waktu? Rasanya seneng sih, bangga, soalnya kan di aku tuh di Garut tuh awam banget ya orang pakai cadar. Di daerah aku tuh termasuk Garut yang daerah yang terpencil gitu. Jadi aku tuh kayak pelopor pertama gitu yang ngibarin bendera tuh pakai cadar gitu. Jadi suatu kebanggaan yang tersendiri lah buat aku gitu. Oh berarti Teh Ocha dari Garut? Iya, aku Tiasa Sunda berarti Tehnya? Tiasa Sunda, mohon. Sekarang kan Teteh mahasantri ya? Iya. Jadi mahasantri tapi harus kuliah. Gimana sih rasanya Teh jadi mahasantri tapi kuliah gitu? Rasanya spesial banget ya. Masya Allah. Karena dibalik kita kuliah, kita juga harus bisa harus bisa menyeimbangkan waktu gitu antara waktunya kuliah sama waktunya pesantren. Belum juga punya tantangan tersendiri gitu. Kalau kuliah sambil mondok itu mungkin Teh Tia juga ngerasain ya pasti. Ada rasa beratnya tapi ada rasa senengnya juga gitu. Ada rasa beratnya, ada rasa senengnya ya, itu mah struggle masing-masing gitu ya Teh. Nah, dengar-dengar nih Teh ya, lihat-lihat di story Instagramnya gitu ya, terus ngeliat ya gitu dari sosial medianya, Teteh suka nulis atau apa itu? Iya, kebetulan aku suka nulis dan bakat dan minat aku di nulis itu baru aku temuin pas pesantren di sini gitu. Jadi ngerasa kayak
alhamdulillah gitu aku bisa pesantren di sini dan akhirnya aku bisa nemuin bakat sama minat aku gitu di sini. Oke, boleh nggak sih Teh ceritain gimana pertama Teteh kayak ngerasa kayaknya ini deh aku bisa nulis deh. Apa misalkan Teteh nulis Teh apa karena hobi, apa karena healing, atau mungkin Teteh nulis karena Teteh ingin didengar atau apa gitu? Sebenarnya sih awalnya mungkin dari karena ingin didengar ya. Karena aku tuh terlahir dari keluarga yang apa ya namanya tunggal gitu, terlahir jadi putri tunggal. Jadi dulu tuh sering banget ditinggal di rumah gitu sendiri gitu. Ayah sama mama tuh kerja gitu. Jadi lucunya waktu dulu tuh sampai kayak mama aku tuh bingung gitu. Aku tuh sering kepergok ngomong sendiri. Terus sering kepergok main sama kucing, ngomong sama kucing gitu. Nah mungkin karena sebagai orang tua tuh ngerasa khawatir ya waktu itu. Sampai kayak sempat mau dibawa ke dokter lah, ke inilah gitu saking kayak khawatirnya gitu. Ini Takut anak indigo kenapa, kali ya gitu. Teh ya. Padahal kan kayak wajar gak sih pasti kecil tuh kayak punya imajinasi sendiri gitu ya. Sendiri gitu. Nah terus pas waktu itu sampai akhirnya mama aku kayak mikir kayak oh mungkin karena aku gak punya temen gitu di rumah, jadinya aku ngomong sendiri, terus kayak ada kucing ajak ngobrol gitu. Iya, nah ujungnya aku akhirnya dikasih buku diari gitu dari kecil. Jadi pas kecil tuh banyak banget buku diari. Jadi dari sana aku jadi seneng nulis karena terbiasa gitu, terbiasa menulis hingga akhirnya jadi hobi, jadi punya hobi nulis gitu. Oh gitu, jadi cerita awalnya waktu kecil Teteh dengan kayak ngomong sendiri, pada akhirnya nulis di diary gitu, Masya Allah. Biasanya Teh kalau misalkan Teteh lagi nulis kayak gitu tuh biasanya di mana sih? Kayak misalkan kan di kuliahan kita lumayan ya, kayak dari pagi sampai padat ya gitu. Biasanya Teteh nulis tuh ketika lagi di asrama atau abis pulang ngaji malam. Iya, nah kalau aku tuh karena lebih sering di asrama ya, kalau sekarang. Jadi ya paling tuh jam-jam rawan buat nulis buat aku tuh kayak kalau gak bisa tidur tuh suka tiba-tiba kepikiran ada quotes ini, terus tiba-tiba kepikiran tiba-tiba nulis gitu. Kalau aku tuh kayak random aja gitu awalnya. Terus kalau misalkan lagi main tuh malah kayak lagi ngopi di kafe gitu, malah nggak bisa, soalnya nulis buat aku tuh harus dalam keadaan yang sepi gitu, gak bisa kalau dalam keadaan yang rame gitu. Kalau biasanya nulisnya cerita-cerita apa nih? Teh kan ada penulis yang autornya autor horor, kalau enggak romance atau misalkan memang islami. Kalau Teteh tuh fokusnya ke apa Teh? Kalau buat sekarang sih aku nulisnya kayak quotes gitu ya, belum ke arah yang cerita kayak novel kayak gitu. Soalnya pernah sih coba-coba iseng gitu ya bikin novel, cuman untuk di waktu yang sekarang kayak agak sulit gitu. Soalnya kan sekarang juga udah semester 6 ya, jadi lebih fokus ke skripsi. Soalnya menurut aku nulis ini tuh cukup dibuat dijadiin hobi aja gitu, nggak kayak harus jadi tuntutan gitu. Awalnya Teteh kayak nulis ini terinspirasi dari apa Teh? Terinspirasi, kamu pernah dengar gak ada ungkapan yang syarat nulis itu harus lagi jatuh hati atau lagi patah hati? Betul. Nah, nah itu tuh kayak aku tuh buku pertama aku tuh nulisnya karena aku lagi patah hati. Jadi aku tuh pengen patah hati itu jadi bahan aku buat motivasi gitu, dijadiin motivasi gitu. Jadi asal muasalnya ya karena patah hati nulis buku tuh. Aku juga jadi ingat nih Teh, ada pernah aku baca novel judulnya Laila Majnun. Di akhirnya tuh diceritain bahwasanya katanya syair-syair yang indah itu lahir dari hati yang terluka, karena katanya kalau dua orang yang jatuh cinta lalu bersama dia akan melahirkan anak yang soleh-soleha. Kalau tidak bersama maka dia akan lahir syair-syair yang indah gitu. Mungkin Teteh relate ya dengan ini semua gitu. Jadi kisah-kisah pertamanya itu dari patah hati ya awal-awalnya. Terus Teh ada nggak sih kayak kalau kayak gitu kan Teteh, jadi kalau buku pertama Teteh yang tadi ceritain itu tentang patah hati Teteh, pernah mungkin ada kagum ke seseorang gitu jadi patah hati gitu ya. Pernah nggak sih Teh punya perasaan takut ketika rider Teteh, maksudnya kayak pembaca Teteh mengeklaim Teteh jadi kayak penulis yang galau mulu gitu dan sebagainya. Ada nggak sih Teh ketakutan kayak gitu? Ada sih pasti itu, kayak jadi kayak awal-awal juga apa sih dicap
apa ya, kayak ini galau mulu gitu. Ya, teman-teman aku pun kayak gitu. Kayak Ocha kenapa sih gitu? Kayak instastory-nya tuh kayak galau-galau terus, padahal kayak itu tuh belum tentu gitu apa yang kita rasain. Karena aku sendiri tuh kalau misalkan bikin tulisan tuh kadang aku nih, misalkan teman aku curhat ke aku gitu. Nah, aku tuh kadang bisa jadi memposisikan si teman aku gitu. Jadi kadang inspirasinya itu dari teman aku, gak kayak dari cerita aku gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan harus dicap sebagai kayak galau terus gitu ya, menurut aku gak apa-apa sih. Soalnya emang aku emang sukanya yang vibes-nya tuh galau-galau gitu. Iya betul, jadi emang udah feel-nya kesana ya. Karena aku pernah ya Teh di posisi yang aku tuh story kayak sad-sad terus, ditanya kayak kamu tuh kenapa sih sedih terus dan sebagainya. Padahal mah kan cara Allah itu menciptakan berbagai rasa, ada bahagia, ada sedih dan lain sebagainya. Kenapa sih yang terus di-up itu yang sedih-sedih terus, bahagia juga harus berekspresi. Terus sempet sih kayak berpikir, oh iya mungkin ya, dicek-cek tuh di buku-buku psikolog, ternyata memang rasa-rasa ekspresi itu ada rasa sedih dan sebagainya itu harus diungkapkan gitu. Kayak mungkin Teteh tadi mengungkapkan rasa sedihnya dengan tulisan dan sebagainya gitu. Tapi ya emang sih nggak boleh denial ya Teh ya gitu. Terus nih Teh, dengar-dengar juga Teteh udah bikin berapa buku nih? Kalau buat antologi itu ada 3. Kalau buat yang solo, buat yang sendiri itu baru 2 buku. Baru 2 buku? Ya. Boleh dong, yang bukunya boleh saya lihat Teh? Boleh. Gitu. Oh teman-teman semua nih lihat bukunya ya, Masya Allah. Yang pertama, Aku Yang Tidak Punya Peran. Nah itu buku pertama aku itu. Oh yang tadi yang patah hati ya? Masya Allah. Ada satu quotes yang deep banget di buku itu tuh. Bunyinya tuh kayak gini ya. Jika memilikimu tidak bisa menjadi sebuah nyata, maka izinkan namamu abadi dalam sebuah karya. Masya Allah. Tepuk tangan. Luar biasa. Pokoknya kalau penulis jatuh cinta maka dia abadi dalam karyanya ya Teh ya. Tapi sekarang tuh kayak jadi ngerasa kok aku nulis ini sih gitu. Soalnya kayak pernah dengar kan ungkapan jangan pernah menyimpan seseorang lewat tulisan, lewat tempat, di lagu gitu, jangan. Karena bener sekarang tuh kerasanya kenapa sih buku pertama aku harus tentang patah hati gitu. Kenapa nggak tentang orang-orang yang sayang sama aku gitu. Kadang ada sih nyesel gitu sedikit. Tapi ya udahlah karena udah jadi karya. Aduh Masya Allah ya. Dan satu lagi nih yang sangat unik sekali dan sempat aku sebenarnya mau beli nih Teh buku ini, Sembagi Arutala ya. Masya Allah, sebenarnya asing buat saya Sembagi Arutala. Boleh dong Teh kenapa ini dinamainnya Sembagi Arutala? Sembagi Arutala itu kan dari bahasa Sanskerta, artinya tuh orang-orang yang mempunyai mimpi yang tinggi, orang-orang yang punya mimpi yang mulia. Jadi tuh aku ingin menyampaikan ke para pembaca kalau misalkan kita tuh harus mempunyai mimpi yang tinggi gitu. Jangan ragu buat ngegapai mimpi, meskipun jalan buat mencapai mimpi itu banyak sekali rintangannya gitu. Kalau ini tentang berarti fokusnya ke apa Teh? Itu sih kayak motivasi buat diri sendiri aja gitu, sama ada buat orang tua juga. Awal inspirasi dari buku ini terinspirasi kayak nulis ini gitu. Oh, karena penyesalan itu tadi yang buku pertama. Jadi aku balas dendamnya ke ini gitu. Di buku kedua yang grow up-nya gitu ya. Gitu. Masya Allah. Dan dengan beberapa quotes di sini. Karena ini quotes ya Teh. Gimana sih Teteh kayak setiap hari menemukan quotes-quotes gitu yang bermakna sampai bisa jadi tulisan kayak setiap hari. Ini waktu terbitnya gimana Teh? Boleh dong ceritain Teh ini gimana perjalanan pada akhirnya Sembagi Arutala itu terbit dan bisa dipromosikan gitu. Sebenarnya dari dulu kan dari SMA tuh aku sering banget apa ya, tiba-tiba kayak nemu, tiba-tiba terbersit aja gitu di pikiran kata-kata ini, terus aku tulis tuh iseng di buku halaman yang paling akhir gitu. Nah ini pun sebenarnya quotes-quotesnya tuh udah ada dari aku semester 1 dari awal mulai perkuliahan. Karena gimana ya, ini tuh kayak rasa gak terima gitu, soalnya masuk kuliah ini tuh gak pernah ada dalam plan aku gitu, gak pernah ada. Nah jadi tuh ini kayak suara hati aku gitu, yang
isinya tuh kayak hikmah kalau ternyata kan aku cita-citanya dulu jadi penulis ya. Oh, jadi autor, penulis. Nah, jadi ternyata nggak dengan jurusan yang aku pengen tuh, aku tetap bisa nerbitin buku gitu. Hah? Jadi hikmahnya kayak gitu. Di buku ini tuh kayak nyeritain jatuh itu adalah bagian dari perjalananmu, tapi menyerah itu bukan bagian dari takdirmu. Jadi segimanapun beratnya kita pengen mencapai mimpi, jangan pernah ada kata menyerah gitu. Jadi kumaha carana weh, walaupun tidak jalan itu, kayak misalkan mau tambah-tambahan mau sama dengan 10, nggak harus 5 tambah 5 gitu ya Teh. gitu. Walaupun sama jalannya gitu. Ya, sama simpelnya sih kayak gitu simpelnya kayak gitu ya Teh. Terus Teh kan dalam menulis kadang kita ada apa ya, kayak ada tantangan gak sih Teh dalam menulis gitu? Di tengah kesibukan Teteh sekarang kayak tantangannya mungkin males atau apa, kayak gak ada inspirasi kalau Teteh lagi stuck banget nih. Apa sih biasanya yang Teteh lakuin? Aku sih biasanya karena aku orangnya seneng dengerin cerita orang dan seneng bercerita, biasanya ngobrol sih sama teman kayak apa sih yang lagi dia sedihin atau apa sih yang bikin dia bahagia. Nah, dari sana tuh aku tiba-tiba jadi aku tuh memposisikan sebagai dia gitu, sampai akhirnya kayak oh kayaknya aku kalau jadi dia bakal nulis ini deh gitu, jadinya jadi quotes deh gitu. Oh, jadi kadang dari cerita-cerita orang cerita lain teman-teman gitu. Terus kadang juga kalau misalkan stuck banget sih dengerin musik sih paling. Dengerin musik, kalau enggak lihat sesuatu yang kadang ya Teh kalau penulis mah mungkin ngelihat sesuatu tuh jadi kata-kata gitu. Iya, bisa. Karena nggak banyak, karena aku sendiri sebenarnya suka baca. Oh, berarti Teteh juga suka baca ya awalnya. Suka baca, pengen nulis nih apa yang aku rasain gitu. Tapi susah dijadiin kata-kata yang jadi kayak gini gitu. Selain itu ya Teh, kan Teteh dari tadi perjalanannya dan lain sebagainya, boleh gak Teh ceritain juga gimana Teteh bisa kayak ngerasain apa ya Teh? Aku jadi bingung mau nyanyi Teteh karena sangat inspiratif sekali gitu. Hasil luar biasa. Aku juga senang, excited banget loh aku diundang ke sini, soalnya kayak aku tuh orangnya seneng cerita gitu, seneng cerita dan senang mendengarkan cerita gitu. Apalagi mungkin dari sini Teteh bisa terinspirasi lagi untuk membuat buku selanjutnya. Mungkin ada nggak sih Teh niatan itu? Ada sih, cuman kayak kalau sekarang ya kalau dipikirin tuh kayak aduh kayaknya enggak dulu deh, soalnya kayak banyak ya tugas kan sekarang tuh semester 6 tuh kayak bikin artikel lah, terus kayak bikin skripsi lah, jadi kayaknya enggak dulu deh. Tapi ada sih pengen niatan mah pengen bikin buku lagi gitu. Kan ini dari berbagai karya Teteh nih Teh, pernah nggak sih Teteh ngerasa minder ketika buku-buku Teteh ini kayak dengan penulis-penulis lain gitu? Pasti sih, soalnya kayak aku tuh ngebandingin, kan pas nyusun buku ini tuh aku kayak masuk grup khusus kelas penulis gitu. Jadi tiap hari tuh kita sehari tuh store 5 quotes gitu. Nah, dari sana aku kayak lihat orang-orang yang masuk ke grup itu kayak banyak banget relasinya, terus pengalamannya lebih banyak dari aku. Sempet minder juga, cuman kayak ceritalah ke orang tua gitu. Sempet minder, kata aku Teh takut banyak yang gak relate lah sama buku aku gitu. Soalnya kan ini bener-bener nyeritain tentang aku banget gitu, perjalanan aku. Cuman support system terbaik itu emang orang tua ya. Jadi orang tua aku tuh keren banget, aku mau nerbitin buku tuh bener-bener disupport banget. Sampai waktu itu pas yang buku pertama tuh bener-bener yang beli tuh cuman keluarga aku sama saudara-saudara aku doang. Masya Allah ya, jadi support dari keluarganya ya gitu. Jadi aku kayak terharu gitu. Terus kata mama aku kayak mama udah ngorbanin gini loh beli buku Ocha gitu. Pokoknya kayak teman-teman mama kan yang pokoknya beli ini buku hasil anak aku gitu kan. Sampai kayak gitu, kayak itu kesannya kan kayak nyogok gitu ya. Beli maksa itu, bukan kayak beli rela gitu. Nah, dari sana kayak kata mama aku tuh jangan minder lagi tuh, katanya banyak banget nih yang suka, katanya teman-teman mama ya, walaupun ibu-ibu kan teman-temannya pasti. Jadi banyak yang suka nih katanya bukunya, jangan minder lagi, sok bikin lagi. Jadi dari sana aku udahlah, yang penting nyoba dulu gitu. Yang penting semangat lagi, nyoba dulu. Tapi kalau udah nyoba gini kecanduan gak sih Teh? Iya, soalnya aku juga dulu kan buku pertama aku tuh yang antologi ya.
Judulnya Ikhlas. Waktu itu penerbitnya Almana Pustaka. Waktu itu aku iseng nyoba doang, kayak sama sekali gak ada pikiran bakal kepilih nih naskah aku tuh. Jadi kayak cuman pengen tahu sejauh mana sih iseng-iseng berhadiah berarti ini. Iya. Nah tiba-tiba kaget banget kepilih kan sama teman aku, sama Ainindi tuh semester 6, tapi dia jurusan tasawuf. Nah iseng-iseng tuh ikut sama dia, tiba-tiba kepilih. Dari sana aku kayak penasaran gitu. Terus menggebu ya teh. Jadi aku searching lagi tuh, pokoknya ikut lomba sana, ikut lomba sini, pokoknya gitu. Masya Allah ceritanya ya, luar biasa. Terus ya teh, kan teteh di pesantren, ada nggak sih teh kayak beberapa quotes yang terinspirasi dari ustazah-ustazah yang ada di sini, atau misalkan dari lingkungan pesantren yang ada di sini? Ada sih waktu itu dari ustazah siapa ya, Ustazah Uli waktu itu. Dia tuh kayak nyeritain sebenarnya kayak dia tuh pernah ada tawaran buat kuliah di luar gitu. Tapi karena dari Syekh Akbar sendiri gitu mengharuskan dia ngajar di sini gitu. Dengan waktu itu tuh pas ditawarin kuliahnya tuh udah dikasih udah dikasih uang makan, pokoknya udah lengkap, udah enak kayak gitu. Dengan jurusannya kayak ke bidang olahraga gitu. Nah, tapi karena nurut sama guru, milih ngajar di sini, dan ternyata di sini ngajarnya sama kan, olahraga gitu. Jadi dari sana aku kayak narik kesimpulan, ya itu tadi, mimpi itu gak harus digapai dengan satu jalan gitu. Buktinya dia bisa belajar otodidak gitu. Materinya sama kan tentang olahraga. Jadi kayak penulis juga gak harus jurusan sastra Indonesia gitu. Kan aku pengennya waktu itu masuknya sastra Indonesia ya. Ternyata aku dengan jurusan manajemen pendidikan Islam pun bisa gitu jadi penulis gitu. Oh, Masya Allah, tepuk tangan lagi dong teman-teman. Jadi ternyata dari ustazah-ustazah itu juga sangat menginspirasi Teh Ocha. Terakhir nih Teh, ada nggak sih satu penulis yang menurut Teteh kayak itu idola gitu? Kalau kayak misalkan aku penulis siapa? Kalau aku kan kayak Terelie atau sama, siapa? Aku juga. Sama aduh. Kita sama. Terelie ya. Iya. Sama Fiersa Besari sih kalau aku. Masya Allah. Suka. Jadi terinspirasi juga gitu. Iya. Kayak pernah suka lihat atau baca-baca Teh? Dulu tuh pas SMA kan awal mula aku kayak minat dibaca sama nulis tuh pas SMA, malah pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA berarti di sini ya Teh? Iya. Di Alia. Nah, kan waktu itu aku dulu tahu novel, gitu. Cuman kayak jarang ngelihat bentukannya karena emang itu tadi aku tuh emang yang cukup terpencil ya Garutnya. Jadi hidden gitu ya. Jadi gak pernah gitu ngelihat bentukan asli novel. Nah di hidden sini, city. Iya kayak ngelihat teman-teman baca novel sehari itu dulu bisa baca satu hari 3 atau 4 buku itu tuh sehari. Wow. Jadi pas akhirnya kayak lihat teman-teman pada baca, ini udah pada dibaca sama aku gitu. Pernah aku bikin novel, iseng bikin novel di buku, tahu gak sih buku kajian itu? Iya, iya. Namanya? Buku yang isi 200 kayak 100 gitu. Dulu pas jadi ketua kamar pernah tuh iseng bikin novel karena udah gak ada lagi buku yang bisa aku baca, soalnya aku udah baca semua gitu. Nah iseng bikin novel, terus tiba-tiba waktu itu kan aku jadi ketua kamar ya, kelas 2 SMA itu. Nah tiba-tiba anak-anak asrama tuh pada kepo gitu, pada Teh ini apa ya gitu kan, kalau panggilannya waktu itu Mbak Och dipanggilnya tuh, sama anak-anak tuh suka punya panggilan sendiri ya. Bener ya, sama anak-anak asrama ya. Dipanggilnya tuh Mbak Och katanya. Mbak Och lagi ngapain katanya? Lagi nulis kataku Teh. Baca dong. Itu bener-bener kayak sehari itu tiba-tiba buku aku di lemari yang ini, Terus sampai gak ada bentukannya, sampai bener-bener udah sobek, udah kumal, sekarang udah gak tahu kemana bukunya. Masya Allah, jadi wah banyak sekali ya pengalamannya Teh Ocha. Aku juga waktu itu tuh ya suka-suka baca tuh ya karena mungkin beli terus mah lumayan ya ke finansial kita juga. Dulu tuh aku sering bacanya di ebook gitu, yang kayak kalau novel gitu kan biasanya kalau romance di Wattpad ya gitu. Kalau misalkan mau komik baca di webtoon gitu ya, yang kayak gitu-gitu biasanya sih baca juga di kayak gitu-gitu. Tapi emang dulu zaman santri kalau pinjem buku kan punya buku satu, wah nggak tahu kemana gitu. Masya Allah ya, dari perjalanan tadi. Boleh dong Teh buat ada satu quotes buat teman-teman di luar sana yang apa ya, yang Teteh spesial gitu buat teman-teman di luaran sana.
Apa ya? Yang paling best gitu. Quotes-nya apa gitu, kayak supaya teman-teman di luar sana bisa nih terinspirasi walaupun kita berhijab, walaupun kita dengan kesibukan segala rupa dan sebagainya, tapi tetap bisa apa ya, kayak menyalurkan hobi yang menjadi suatu karya yang sangat luar biasa gitu. Mungkin apa ya, kalau dari aku ya, quotes yang deep banget deh dari buku aku ya yang ini. Kita itu hidup di dunia itu ibaratnya kayak perjamuan. Kita gak bisa minta mau disuguhin kopi pahit, mau disuguhin teh manis, itu kita gak bisa nawar. Karena di sini tuh kita hanya sebagai tamu yang cuman bisa menikmati gitu. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan lagi. Terakhir ya teh, buat teman-teman semua, terakhir nih ya teh, terakhir ngobrol terus, terakhir seperti yang tadi dikisahkan perjalanannya, bahwasanya mimpi dan segala rupa, mungkin takdir Teh Ocha sekarang di sini pun luar biasa juga ya. Nah teman-teman semua, apapun mimpinya, kita itu harus seimbang antara kecerdasan spiritual dan intelektual. Dan teman-teman semua juga tidak usah berkecil hati. Teman-teman semua bisa seperti Teh Ocha, berhijab tapi menjadi penulis, cerdas secara spiritual dan intelektual. Solusinya di mana Teh Ocha kuliahnya? Di Idrisiah. Di Idrisiah. Di mana di Idrisiahnya? Ada di STAI dan di Mahad Ali. Luar biasa. Tepuk tangan lagi.